bertemu lagi dengan kami dari PSDM dengan aku Miranda di podcast 3D berbincang bersama Warnas. Jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu kementerian dari BEM lagi nih. Kementerian apa? Mari kita cari tahu. Kita say dulu nih ke kamera. Hai. Oke, sahabat Warnas, mungkin buat teman-temannya sini bisa perkenalan dulu dari kementerian apa dan mungkin bisa perkenalan diri masing-masing. Oke, di sini aku sebagai Menteri Korsisan, biasanya dipanggil Sasa, dan ini staf ahli. Oke, kenalkan dirinya. Aku Hamdia sebagai staf ahli Korsisan. Aku Najwa sebagai staf ahli Korsisan. Aku Didin Wahyudi sebagai staf ahli Korsisan. Aku Muhammad Amorehan sebagai staf ahli Korsisan. Oke, jadi di sini ada dari Kementerian Korsisan. Oke, kalau boleh tahu Korsisan itu bergerak di bidang apa sih? Untuk Korsisan ini bergeraknya di bidang kepengawasan, dan itu biasanya mengawasnya di bagian hima-hima karena kita ini kan ada 8 ormawa himpunan, jadi biasanya kami dibagi-bagi juga untuk penanggung jawabnya masing-masing. Oke, untuk hima tadi singkatan dari Himpunan mahasiswa. himpunan mahasiswa. Itu berbeda-beda dari prodi atau fakultas? Dari prodi masing-masing. Oh, dari prodi masing-masing, berarti di Borles pun memiliki 8 himpunan mahasiswa. Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi kita ada sedikit membahas tentang pengawasan di masing-masing orang megang. Nah, kalau boleh tahu untuk prokernya apa aja nih? Untuk prokernya itu ada 2. Yang pertama itu kepengawasan, yang kedua itu triwulan. Untuk triwulan ini kolaborasi sama DPR. Oke, berarti untuk yang kalian kerjakan sendiri itu ada pengawasan. Nah, untuk pengawasan tadi itu siapa aja nih yang megang, siapa dari siapa gitu? Kalau aku sendiri itu di Hima Hukum. Kalau dari aku dari Hima S1 Administrasi Rumah Sakit sama Hima S1 PGSD. Kalau aku megang Hima S1 Farmasi. Kalau dari aku megang di himpunan S1 Gizi dan D3 Farmasi. Nah, kalau aku sendiri megang di Hima S1 Manajemen sama D3 TLM. Oke, berarti untuk masing-masing orang ada yang megang 1, ada yang megang 2 berarti himpunannya. Oke. Nah, dari semua banyaknya proker tadi apa ada proker kerja unggulan? Mungkin proker kerja unggulan kami itu tadi sih ke pengawasan karena fokusnya memang di situ. Oke, jadi memang lebih difokuskan lagi untuk kalian tuh mengawasi para himpunan. Iya. Untuk pengawasannya dalam metode apa nih kalau boleh tahu? Biasanya sih kalau misalnya ada program kerja, terus itu sebelum program kerja biasanya ada rapat pemantapannya juga, sama setelah program kerja itu biasanya ada rapat evaluasinya. Terus biasanya juga bisa mengawasi dan merevisi sih biasanya di bagian surat-surat, berita acara, sama LPJ. Oke, berarti kalian mengawasi secara administrasinya, tapi kalau untuk secara manajemennya gimana? Untuk secara manajemennya sih biasanya pas acara itu sih kami langsung bisa turun ke lapangan. Oke, memang diizinkan juga untuk terjun langsung pada saat kegiatan itu berlangsung. Oke, nah dari sekian banyaknya yang kalian pegang, itu pasti ada masing-masing memiliki tantangannya. Gimana tuh untuk tantangan, mungkin bisa dijelaskan dari... Oke, kalau dari aku sendiri tantangan yang paling sangat sulit lah dibagi itu adalah saat jam kelas bersamaan dengan kegiatan dari himpunan tersebut. Jadi bingung nih mau kelas atau mengawas. Jadi ambil yang paling penting, mungkin mengambil jam kelas dulu. Untuk pengawasan bisa diambil alih dengan korsisan yang lain. Mungkin itu sih yang paling susah bagi aku. Oke, karena memang jadwalnya dari kamu sama yang diawasi pun beda. Iya. Oke, mungkin lanjut. Kalau dari aku sendiri, karena biasanya farmasi itu mereka mereka itu rapat pemantapan, acaranya pun itu mereka mengambil di jam sore. Karena kelas aku mungkin dari sampai siang aja, jadi mungkin aku ada bolak-balik aja sih, itu aja. Cuman kadang tetap bisa aku awasi. Oke, tapi untuk secara administrasinya gimana? Apa ada kendala atau tantangan? Aman aja sih Bu. Oke, bisa lanjut. Kalau dari aku sih mungkin sama aja sama Kak Didin tadi, bahwa ada kendala di saat ada rapat pemantapan ataupun rapat evaluasi dengan jadwal kelas. Jadi itu lebih mendahulukan yang lebih penting dulu. Apa yang didahulukan? Jadwal kelas. Oh, jadwal kelas.
Oke, bisa dilanjut? Mungkin kendalanya itu kendala umum setiap kursisan itu yang tadi juga itu biasanya bentrok sama jam kelas masing-masing, karena setiap kegiatan itu biasanya jadwalnya tidak menentu, ada yang dari pagi, ada yang sore, terus ada yang siang, pokoknya jadwalnya nggak nentu. Apalagi ada beberapa teman yang kuliah sambil kerja, jadi harus menyesuaikan mana jam kuliah, jam kerja, sama buat ngawas. Jadi itu sih kendala yang paling umum dirasakan oleh kursisan. Tapi kalau dari secara pribadi, Kalau secara pribadi lebih berat di pembagian jam kerja, karena untuk jam kerja sendiri itu sudah tentu kan, dari sananya setiap pulang kuliah itu harus langsung kerja biasanya dari jam 3 sampai jam 11 malam, bahkan bisa lebih. Nah, kalaunya pada saat kita mau bekerja terus tuh bareng sama ada acara dari hima lain, mungkin biasanya bisa izin dari tempat kerjanya mau ada acara dulu, terus tuh mungkin di tempat kerja agak telat terus ganti jam, makanya biasanya kerja bisa sampai tengah malam gitu. oh berarti sambil kerja? Sambil kerja. Kerja apa kalau boleh tahu? Kebetulan jaga apotek di Sungai Besar. Oke, berarti sambil habis kuliah langsung kerja, kalaunya ada acara buat ngawas, kita ngawas dulu. Oke, tapi nih kalau boleh tahu, apa boleh pada saat kalian begitu jadwalnya berbeda dan kalian nggak bisa untuk keluar kelas juga, terus kalian tetap harus ngawas, itu gimana kalian buat merespon hal tersebut? Nah, berhubung dari kursisan ini orangnya ada berlima kan ya, dan jadwalnya beda-beda semua. Alhamdulillahnya kalau diantara kami masih ada yang berhalangan hadir pada saat acara, itu ada aja gitu salah satu dari teman ini bisa menggantikan pada saat acara tersebut. Jadi nggak ditinggal sama sekali, ada aja yang ganti gitu. Oke, berarti boleh aja untuk digantikan Boleh sama, saja. tapi asal sesama kursisan juga. juga. Oke, mungkin dari Ibu gimana pengalaman kendala-kendalanya? Untuk kendala tersebut tadi biasanya sih kami koordinasikan dulu sama diskusikan dulu. Mungkin ada salah satu himanya mungkin yang di jam 9 itu ada acara dan penanggung jawabnya pada saat itu juga nggak bisa hadir. Jadi mungkin biasanya yang bisa menghadiri itu bisa langsung backup untuk menghadiri acara tersebut. Dan itu dikoordinasikan dulu sih sama didiskusikan dulu. Oke, tapi selama setengah periode ini apa ada hal yang lebih riuh dibanding itu mungkin? Mungkin komunikasinya aja sih. Oke. Iya, karena tadi jamnya yang bentrok, itu aja sih. Oh, berarti komunikasi antar kursisan pun agak sulit juga ya, karena dari jadwal juga berbeda. Berarti ini dari fakultas atau prodi beda-beda juga? Iya, beda-beda. Oke, dari mana aja nih kalau boleh tahu? Kalau aku dari farmasi, R1 farmasi. Oke. Kalau aku dari D3 Farmasi. Aku S1 hukum. Kalau aku sendiri dari S1 Farmasi. Jauh ya mic-nya? Jauh banget, main jauh. putarannya jauh banget. Jauh gitu. Aku sendiri juga dari D3 Farmasi kebetulan. Oke, nah kita tadi sudah membahas tentang program kerja punya kalian ya di kementerian kalian. Nah kalau boleh tahu tentang pribadi kalian nih, kita akan mengulik lagi. Kalau boleh tahu, aku boleh nggak buat nanya apa alasan kalian untuk masuk di BEM Universitas Borneo Lestari? Mungkin bisa didulukan oleh sebelah sini terlebih dahulu. Yang pertama, alasan aku mengikuti organisasi BEM di Universitas Borneo Lestari, salah satunya itu untuk membangun relasi lebih banyak antar sesama mahasiswa di luar prodinya. Terus tuh biasanya juga kan ada acara-acara di luar kampus kayak webinar, terus itu ya macam-macam lah acara di luar kampus itu, pokoknya bisa bikin kita punya banyak relasi antar sesama. Jadi lebih berfokus ke relasinya ya. Relasi. Tapi untuk sebelum dari BEM apa ada ikut organisasi sebelumnya? Sebelumnya aku ikut di Hima D3 Farmasi juga kebetulan sebagai divisi media publikasi. Oke, berarti memang ada pengalaman organisasi juga sebelumnya. Ada sebelumnya. Untuk yang saat ini apa ada organisasi lagi yang dipegang selain BEM? Untuk saat ini cukup di BEM saja, Oke. karena susah untuk membagi waktu sendiri. Oh iya, karena kerja juga kan? Iya, betul. Oke, bisa dilanjut tuh? Kalau aku masuk ke Universitas Borneo Lestari karena memang sebelumnya juga udah ada pengalaman di organisasi.
jadi ingin melanjutkan lagi tapi di bidang eksekutif kan, karena BEM itu eksekutif dan memang sudah ada basicnya juga di kepengawasan dan diberi amanah sebagai Menteri Persisam. Oke, kalau boleh tahu nih, sebelumnya itu organisasi apa? Sebelumnya di DPM. DPM di Borlas juga? Iya. Oke, berarti untuk transisi dari ibu ke DPM ke BEM itu gimana? Sebenarnya sih nggak ada bedanya sih, mungkin karena DPM itu kan legislasi ya, dan BEM ini eksekutif, mungkin di BEM ini lebih banyak prokernya. Oke, jadi kalau untuk di BEM sendiri banyak juga prokernya untuk sama kementerian lain juga gitu? Iya, banyak prokernya sama kementerian lain. Kalau misalnya di DPM kan cuman ada tahun kemarin itu cuma ada 3 komisi aja. Oke, jadi cuma berfokus di pengawasan. Iya. Oke, bisa dilanjut? Kalau dari aku itu delegasi dari Hima Informasi. Selain itu juga tujuannya itu untuk menambah relasi sama kayak tadi, sama juga menambah pengalaman kayak bagaimana cara kita bersosialisasi sama orang yang lebih luas dari ruang lingkup dan keluar dari zona nyaman juga sih. Oke, tapi untuk sebelumnya di Hima, terus didelegasikan ke BEM. Nah, untuk memilih mengiyakan untuk didelegasikan itu apa pertimbangannya kalau boleh tahu? Sebenarnya pertimbangannya tidak banyak juga, kan untuk menambah pengalaman juga tidak merugikan. Kalau berarti memang niat sendiri juga pengen masuk di BEM? awalnya tidak niat, tapi setelah didelegasikan itu jadi pertimbangan juga kan. Habis itu juga ada banyak teman nih di BEM, jadi dicoba aja. Oke, jadi dijalanin aja ya sampai kita selesai nanti. Oke, bisa dilanjut. Kalau dari aku sendiri, ini kan bukan organisasi pertama, jadi memang suka berorganisasi dan juga memang mau menambah relasi juga pengalaman sih. Oke, untuk sebelumnya ada organisasi apa yang diikutin? Aku ada di luar juga ada di Boras, tapi untuk di Boras aku megang di Hima Hukum. Oke, sebelumnya ada di Hima Hukum. Iya. Untuk tahun ini di BEM aja? Di Hima Hukum juga tahun ini ada. Berarti delegasi ya Delegasi, sama? betul. Oke, untuk memutuskan didelegasikan itu alasannya karena apa? Karena memang sebelumnya memang mau masuk BEM, jadi saat didelegasikan mengiyakan. Oke, karena memang pertimbangan dari awal pun memang pengen masuk juga. Betul. Oke, mungkin bisa dilanjut? Kalau dari aku mungkin yang paling penting itu relasi. Karena di BEM ini kan mencakup satu kampus, bukan kayak himpunan, kan himpunan khusus di himpunan dia sendiri, prodi dia sendiri ya. Kalau di BEM ini kan mencakup dari misalnya satu farmasi, gizi, hukum dan lainnya. Jadi yang paling penting pertama relasi, kedua di disiplin. Jadi ikut organisasi ini ingin melatih disiplin saya sendiri, kayak ketepatan waktu, habis itu membagi waktu, ya semacam itulah intinya, kedisiplinan. Oke, tapi kalau boleh tahu sebelumnya ada ikut organisasi juga? Dan sebelumnya aku sendiri dari BEM juga. Oke, berarti 2 periode sama ini? Ya. Oke, nah untuk memutuskan untuk melanjut lagi di periode ini karena apa? Ya tadi mungkin dari organisasi sebelumnya, dari tahun sebelumnya mungkin merasa kurang. Jadi bisa melanjut lagi untuk menambahkan, melengkapi mungkin. Oke, maksudnya kurang secara ilmunya ya? Iya, kurang Oke, secara berarti ilmu. untuk lebih fokusnya ke manajemen diri sendiri. Iya, betul. Oke, nah kalau boleh tahu kita tadi sudah membahas tentang alasan kalian masuk nih. Mungkin bisa diberikan nggak apa hal memorable yang kalian ingat, mungkin itu hal menyenangkan pada saat setengah periode ini yang pernah dari proker kalian atau dari proker kementerian lain gitu. Mungkin bisa dilanjut dari sini terlebih dahulu. Mungkin kalau dari aku di kepengawasan sendiri nih, di kepengawasan sendiri mungkin mengawas kemarin waktu di acara buka bersama himpunan-himpunan, ya rasa ada teman bukber aja gitu, Oke, sekaligus ngawas. iya, jadi ikut juga gitu. Ikut juga. Oke, tapi kalau berarti untuk bayarnya gimana tuh? Untuk bayarnya alhamdulillah free. Oh, jadi dibayarin ya? Karena kami kan kepengawasan, Iya. jadi dari himpunan itu yang membayarkan kami. Oke, jadi Ya. sejenis undangan lah Iya, ya. betul. Oke, jadi hal itu memorable nih Iya. buat diri sendiri gitu kan ya, Betul. karena pasti nambah teman juga pada saat itu. Iya. Oke, tapi untuk secara kepengurusan di BEM gimana? Mungkin di setiap kegiatan kayak persiapannya atau
waktu perjalanan acaranya itu merasa kebersamaannya lah. Apalagi kalau kerjanya sampai malam itu kan lebih banyak jok-jok yang di luar nalar kalau tengah malam gitu kan ya. Oke, nah nih sedikit untuk menyinggung, kan sebelumnya udah ikut BEM, Iya. tahun ini ikut lagi. Nah, hal apa yang membedakan dari BEM kemarin sama BEM tahun ini? Kalau membedakannya Berat sih. Berat ya? Pembahasannya berat. kurang lebih sih sama aja, cuma beda ya Orang-orangnya. orang-orangnya itu aja. Oke, tapi untuk mungkin secara solidaritas atau kayak gimana dari BEM sebelumnya sama BEM saat ini bedanya ada di mana? Kurang lebih sama aja, sama-sama solid lah, masih sama-sama gitu. solid ya. Oke, berarti sama-sama menyenangkan juga ya Iya, dari tahun sama-sama kemarin sama menyenangkan. tahun ini, makanya berniat untuk melanjut Nah lagi. betul itu, Oke. nggak ada jera kan. Oke. Tahun kemarin sudah ikut karena rame nih, makanya lanjut lagi. Oke, Ya. tapi untuk tahun ini apa ada hal yang mungkin dari teman-teman kepengurusan ternyata kurang serp gitu sama pribadi sendiri? Kalau pribadi masalah itu sejauh ini belum ada sih, Oke. karena kan baru beberapa proker kan terjalan, nggak tahu nanti ke depannya. Oke, berarti bahkan untuk setengah periode pun aman ya. Jadi Aman. kita harapkan untuk satu periode setelah itu masih aman. Ya harus aman. tetap aman. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Kalau dari aku mungkin proker pengawasan juga saat S1 Farmasi mengadakan hima pecah itu kalau nggak salah ulang tahun mereka. Jadi menurut aku itu tuh saat diadakannya saat bulan puasa juga. Jadi mereka itu juga mengundang hima-hima lainnya. Jadi menurut aku di situ juga mereka merekatkan hima-hima lainnya juga gitu. Menurut aku ramai sih mereka mengumpulkan dengan acaranya juga lumayan besar gitu. Oke, jadi itu adalah memorable pada saat mengawasi ya Iya. di S1 Farmasi. Farmasi. Nah, kalau untuk secara kepengurusan di BEM ada hal yang menyenangkan gak? Atau mungkin dari proker teman-teman dari kementerian di BEM juga? Kalau selama ini setelah setengah periode aku ngerasa hal yang memorable bagi aku di festival kemarin sih. Mungkin karena itu kita semua himpunan, ada UKM juga dan lain-lain, DPR segala macam itu kita dikumpulkan. Jadi di saat itu kita dikumpulkan, diakrabkan. Menurut aku itu hal yang menyenangkan lah. Oke, karena ketemu sama orang-orang baru Iya, juga ya iya. yang dikumpulkan pada Iya. saat itu juga. Oke, mungkin bisa dilanjut. Mungkin hal yang menyenangkan selama pengawasan yaitu pada proker bulan Ramadan berbagi takjil di lampu merah itu kayak berkolaborasi dari BEM dan himpunan mahasiswa lain. Oke, itu program kerja siapa kalau boleh tahu? Itu program kerja bersama. Program kerja bersama. Kalau berarti itu namanya Semarak berarti? Iya, Semarang. Oh, Semarak berarti dipegang oleh BEM juga. Menak kan berarti? Oke, itu tuh berarti pada saat itu merasa menyenangkan karena ngumpul juga sama himpunan-himpunan yang lain, terus gabung sama orma-orma yang lain juga gitu. Iya. Oke, bisa dilanjut? Kalau dari aku sih di BEM ini karena orangnya berbagai macam karakter dan sifatnya, jadi semuanya menyenangkan karena bertemu orang dengan berbagai karakter dan sifatnya masing-masing. Itu aja sih. Kebalik lagi ya katanya ya, terulang ya. Tapi kalau boleh tahu kan sebelumnya ikut di DPM Borles juga. Nah, mungkin ada perbedaan orang juga kan dari DPM sama BEM, pasti orangnya beda-beda juga. Nah, hal menyenangkan pada saat pengurusan itu apa? Ada hal yang memorable? Ada suatu kejadian yang mungkin itu yang kalau diingat tuh lucu kayak gitu. Mungkin pas persiapan festival. Oh, pada persiapan festival juga ya? Iya. Itu kalau boleh tahu apa yang terjadi? Kaget aja sih, mungkin kayaknya salah lihat sih. Salah lihat orang. Oke. Iya, jadi kaget terus teriak. Oh gitu, jadi Iya, jadi itu terjadi pada diri sendiri. iya. Oh, Jadi heboh. Oke, jadi pada saat itu terjadi pada diri sendiri, melihat itu dan merasa salah lihat dan lain sebagainya, salah paham, terus yang lain juga ikut heboh. Iya, heboh banget. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, dari aku sendiri yang paling memorable tuh dari kepengawasan kayaknya belum ada, karena untuk hima yang kupegang saat ini acaranya masih belum berjalan semua gitu, baru beberapa.
dan kebanyakan juga acaranya itu ada yang online, terus beberapa ngawas langsung, juga bukan acara yang terlalu besar. Untuk di internal sendiri mungkin yang bisa aku jadikan kenangan itu pada saat kita mau mengadakan acara-acara besar. Jadi semua dari anggota BEM itu biasanya dijadikan panitia tanpa terkecuali. Jadi pada saat persiapan, terus tuh sesudah persiapan, dan pada saat acara itu merasakan kebersamaannya itu sesama anggota lain, terus ngeliat tiap karakter orang yang beda-beda, sampai ngumpul dari pagi sampai malam tuh berasa waktunya cepat gitu. Oke. Pokoknya banyak ngumpul sama yang lain gitu, ngabisin waktu untuk persiapan-persiapan. Oke, tapi pastinya pada saat persiapan itu pasti capek juga kan? Kalau capek, ditanya capek pasti capek, cuma capeknya itu hilang sama kebersamaan itu tadi. Oke, kebersamaan bersama. Ya. Oke, bukan kebersamaan sama satu orang. Dan kebetulan dari semua yang udah dikerjakan di pada saat internal ini, adalah gitu ketemu sama orang baru. Oke. Yang bisa jadi partner gitu lah ceritanya. Partner ya. Partner kerja mungkin ya. Partner kerja. Iya, mungkin orangnya memang sama etos kerjanya sama-sama Ya. tinggi juga ya kan. Frekuensi juga. Iya. Jadi kalau ngomong tuh cocok gitu, Iya, nyambung gitu kan ya. Jadi kalau yang mau hangout bareng enak bisa gitu juga kan. tuh di luar internal, jadi Oh gitu, oke. Oke, itu nanti ya, Iya, nanti. iya. Oke. Nah, kita sudah membahas tentang semuanya dari program kerja, tentang pribadi masing-masing secara hal menyenangkan juga. Nah, mungkin bisa nggak sih berikan suatu hal yang kurang mengenakan gitu pada saat di kepengurusan BEM tahun ini? Mungkin dari siapa yang menjelaskan perwakilan nggak apa-apa juga. Hal yang kurang mengenakan pada saat kepengurusan itu sebenarnya kan banyak. Mungkin ada salah omongan antar sesama teman yang tanpa diklarifikasi jadinya bikin salah paham gitu. Terus tuh jadinya bikin kesenjangan antara satu dan lainnya. Itu aja sih sebenarnya, cuma kalau yang lain overall oke aja sih. Seru ya? Seru aja sih. Oke, berarti lebih ke miskomunikasi tadi Sama ya. komunikasi aja, terus ada cekcok sedikit, biasalah. Oke, Biasalah. Organisasi. Oke, memang wajar ya secara Ya. organisasi karena kita melingkup banyak orang, terus juga melingkup berbagai karakter, bentuk, dan bahkan berbagai prodi juga tadi kan. Pastinya beda-beda pemikiran, beda-beda sifat juga ya kan. Pendapat. Oke, beda pendapat juga. Nah, mungkin untuk kedepannya ada saran nggak sih agar suatu hal yang kurang mengenakan tadi itu bisa tersingkirkan lah, untuk setidaknya meminimalisir lah. Untuk itu dari saya mungkin lebih memperbanyak komunikasi aja biar menghindari kesalahpahaman tadi. Saling terbuka aja. Ya, terbuka satu sama lain. Misalkan ada yang dibingungkan atau masih bimbang dengan diri sendiri nih, bisa aja ditanyakan langsung, jangan dipendam, langsung aja terbuka aja gitu. Bimbang dengan diri sendiri gitu. Ya. Tentang pribadi. Kada juga. Oh. Enggak juga. ya. Oke. Maaf orang Banjar. Ya. Oke, kepucuk emot ya. Ya, bener emot. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Oke. Lebih memperbanyak komunikasi. Oke, jadi lebih saling terbuka aja juga ya kan. Iya. Mau siapapun itu, kalau yang dibingungkan langsung tanyakan aja gitu kan ya. Iya, betul. Oke, nah kita sudah di penghujung pertanyaan. Mungkin bisa nih buat teman-teman Korsisan berikan pesan dan kesan kepada kepada Sobat Borles. Apa nanti mungkin Sobat Borles di sini ada yang ikut organisasi atau bahkan ikut BEM juga di tahun depan. Mungkin dari Ibu Menteri terlebih dahulu deh. Nanti dilanjutkan ke sini baru ke sana. Oke, perwakilan satu kayak dijawab. lagi jawabannya. Oke, aku dulu ya teman-teman. Oke. Mungkin pesan aku nanti buat siapapun yang mau masuk organisasi bisa dipertimbangkan lagi. Kedepannya kalian itu masuk organisasi mau dapat apa, bukan masuk organisasi tanpa tujuan mau ikut-ikut temen. Kalau gitu jangan dulu deh. FOMO ya, FOMO. Ya, FOMO. ikut organisasi cuma FOMO itu udah asik tau. Oke, jadi lebih ke diri sendiri ya niatnya. Lebih ke diri sendiri. Terus tuh
jangan takut mencoba hal-hal baru karena dari situ kita banyak belajar. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kita next aja dulu. Kita next aja. Oke. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung masuk organisasi atau tidak, mungkin juga alasannya karena takut sama keramaian, takut sama orang-orang baru. Saran aku sih jangan. Kita lebih baik mencoba untuk menghasilkan dampak yang lebih Positif lah ya. baik lah untuk kedepannya, karena itu juga perlu relasi serta pengalaman kita terhadap orang-orang lain. Oke, jadi intinya jangan takut ya Iya. untuk melakukan hal tersebut. Oke, bisa lanjut. Kalau dari aku, untuk teman-teman yang mau masuk BEM ini, kalian masuk BEM itu sebuah cara menambah relasi gitu, menambah pengalaman. Kalian akan bertemu dengan anak-anak dari prodi lain, jadi kalian tidak hanya di lingkungan prodi kalian aja sih. Oke, jadi lebih ke keluar dari zona nyaman ya. Kita ketemu sama orang baru juga yang berbeda-beda tadi. Oke, bisa lanjut. Kalau dari aku, bukan hanya untuk BEM ya, untuk organisasi apapun itu jangan ada kebimbangan untuk ikut itu. Karena materi di kuliah itu bisa nggak ada di organisasi, karena yang di kuliah itu kan cuma teori penyampaian. Nah, kalau di organisasi ini memang kita langsung terjun ke lapangannya, penjalanannya. Jadi jangan ada kebimbangan sih. Secara real life-nya ya, Iya. kita tahu bagaimana proses sesuatu itu bisa terjadi dan lain Iya, sebagainya. betul. Seperti contohnya kita menyiapkan suatu acara yang besar. Betul, itu kan tidak ada di perkuliahan. Iya, apalagi masalah pertemanan, masalah kita sosial dan lain sebagainya Iya. juga ya kan. Oke, mungkin bisa nih dari ibunya menutup atau Oke, terakhir. bisa kalimat ajakan juga nih buat teman-teman sobat Borles untuk tahun depan masuk di BEM juga. Oke, dari aku untuk masuk BEM ini pertama dari niat hati dulu, karena kalau misalnya tidak ada niat dari hati kan pasti setengah-setengah. Juga sama keingintahuannya juga harus tinggi, karena kalau misalnya itu setengah-setengah juga jadi melakukannya itu setengah-setengah dan tidak maksimal jadinya. Oke, jadi kita lebih ke apa tujuan kita masuk dan apa hasil yang kita dapat setelah itu ya kan. Kita balik lagi, intinya mau apapun niat mereka dioptimalkan di niat tersebut ya kan. Oke, mungkin bisa nih kalimat ajakan buat sahabat-sahabat Borles. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin masuk organisasi, terutama di Badan Eksekutif Mahasiswa, jangan ragu, jangan bimbang, coba aja dulu. Oke, tepuk tangan dulu dong semua. Kita sayang dulu ke kamera. Bye-bye. Bye. Oke, begitu saja untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus 3D berbincang bersama Borles dan selalu ada di media sosial BEM di bawah ini.